Hingga saat ini, jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai 172 orang. Seluruh pasien kini diisolasi dan dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di tanah air. Dari 172 pasien positif corona, 5 orang meninggal dunia, sementara 9 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu, puncak penyebaran corona di Indonesia diprediksi terjadi mulai akhir Maret hingga pertengahan April 2020. Hal ini diungkapkan oleh pakar matematika Institut Teknologi Bandung, Nuning Nuraini, di mana penghitungan puncak pandemi corona di tanah air dimulai sejak pengumuman kasus corona pertama pada awal Maret 2020. Nuning juga memprediksi jumlah kasus maksimal di Indonesia akan mencapai 8.000 kasus, dengan kasus baru terbesar 600 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Jika secara matematis sudah bisa kita prediksi, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan corona? Kami akan membahasnya bersama dosen matematika ITB, ada Nuning Nuraini dan pakar teknologi kesehatan Dr. Adiatma Gunawan. Selamat sore Ibu Nuning. Selamat sore. Selamat sore Dr. Adiatma. Ya baik, saya ke Ibu Nuning terlebih dahulu. Ibu, ini kajian bahwa puncak virus corona juga akan terjadi setelah 60-80 hari sejak pertama kasus positif ditemukan. Bisakah Anda jelaskan, Bu, kajian atau perhitungan penyebaran virus corona ini? Baik, jadi apa yang tertulis di situ baru berupa perhitungan kasar dan harus sangat digarisbawahi asumsi yang dipakai untuk bisa menghasilkan angka-angka tersebut. Jadi yang kita pakai sebagai data itu baru pada sampai kasus 96. Sedangkan sampai saat ini sudah 172. Artinya bahwa dalam waktu yang sangat singkat sudah cukup signifikan naik. Artinya asumsi yang kita pakai di model itu adalah pada saat data yang kita hitung estimasinya pada titik 96 dan kondisi dekat dengan situasi yang di model data Korea. Artinya bahwa penanggulangan itu diasumsikan berjalan dengan baik sehingga pencegahan penyebaran virus itu dianggap cukup memberikan dampak terhadap pengendalian transmisinya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, tentu saja model tersebut tidak lagi valid begitu. Jadi ketika data berubah, puncak itu bisa jadi bergeser, begitu. Apa saja, Bu, parameter yang ikut ditentukan khususnya dalam menentukan jumlah persebaran ini, Bu? Kalau dari perhitungan sederhana yang kemarin kami lakukan, itu kami hanya melihat data yang tersedia di publik. Jadi data yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Artinya dengan informasi yang paling minim, kira-kira apa yang bisa kita sajikan begitu. Tentu saja kalau memperhatikan banyak variabel-variabel yang lain, kemudian memasukkan beberapa parameter perhitungan yang juga dianggap penting, model harus lebih kompleks begitu. Jadi yang kita lakukan itu hanya memandang data yang tersedia di masyarakat pada titik 96, kemudian mengambil estimasi seperti kasus yang sudah terjadi di Korea Selatan. Jadi itu, ketika asumsi itu tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa mengatakan apa yang sudah saya tuliskan itu valid begitu. Jadi harus memenuhi asumsi dulu, baru kita bisa mendapatkan hasil seperti yang terhitung. Jadi kalau sampai hari ini saja sudah 172, artinya harus dihitung ulang begitu. Kalau dari sisi matematika, model matematika maksud saya. Baik.
kalau jika memang seperti itu ada istilah yang kita kenal sebagai asimptomatik Ibu ya, sudah terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala secara klinis. Nah ini Ya, akan saya langsung tanyakan kepada Dokter ya. Adiatma, ini ada ahli teknologi. Dokter, apakah memang nanti ke depan teknologi kita ini belum cukup mampu untuk menganalisis atau memang memprediksi hal-hal ini terjadi, Dok? Iya, baik. Saya ke Bu Nuning terlebih dahulu. Ibu Nuning, terkait asimptomatik ini apakah juga menjadi Ya. salah satu parameter yang ikut dibahas dalam kajian ini, Bu? Kalau yang pertama kali banyak dibaca tulisan awal itu belum, tentu saja belum. Tapi beberapa hari kemudian kolega Profesor Hadi Susanto sudah menuliskan kalau mengambil asumsi tidak menjaga jarak sosial, kemudian tidak tetap berkerumun, itu bisa jadi kasusnya akan naik dan tentu saja puncaknya akan bergeser. Dan lebih fatal lagi kalau ini dilakukan terus-menerus, bisa jadi kita tidak menemukan puncak begitu. Jadi di kajian tersebut dituliskan seperti itu dan juga sudah diupdate oleh kolega dari mahasiswa S3 dari Fisika ITB juga menyebutkan kurang lebih hal yang sama. Jadi dari sisi pemodelan matematika kita harus benar-benar bersandar pada asumsi yang kita gunakan, kemudian variabel apa yang kita perhatikan, lalu baru kita bisa mengambil model mana yang terbaik begitu. Jadi kalau dari perhitungan dari sisi matematik kita melihat fenomena, kemudian kita memberikan beberapa simulasi dan skenario kemungkinan terjadinya akan seperti apa begitu. Artinya bisa dikatakan bahwa pandemi atau puncak pandemi ini bisa bergeser, Bu ya, tergantung bagaimana parameter atau variabel yang diambil, Bu Ya, ya. Oke, baik. Saya coba menyapa kembali Dokter benar. Adiatma. Selamat sore. Iya, baik. Dokter, ini Baik. diprediksi bahwa dalam 1 bulan ke depan, khususnya 80 hari sejak pertama kasus positif diumumkan ini bisa menjadi puncak pandemi corona, begitu. Apakah teknologi kita yang ada sekarang ini tidak bisa untuk digunakan dalam menekan penyebaran virus ini, Dok? Oke, jadi ada dua hal ya. Kalau ngomong teknologi secara mendeteksi virus, saya rasa sudah ada kan. Buktinya negara kita juga sudah bisa mendeteksi itu. Negara-negara yang lain juga demikian. Lalu kalau pertanyaannya tentang teknologi untuk meredam pergerakannya dalam konteks medis seperti vaksin dan obat memang belum ditemukan. Ya, semua sedang dalam proses pengembangan karena relatifly juga secara virusnya kan masih baru. Nah, cuman saya rasa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah hal-hal apa yang under our control yang kita bisa lakukan. Tentu nomor satu, I think kita semua masyarakat sudah dengar dan tahu itu, tapi edukasi tidak bosan-bosannya harus selalu disampaikan kepada masyarakat. Nomor satu jelas jaga personal hygiene, cuci tangan dengan benar, kemudian tadi Bu Nuning juga sudah sempat sampaikan social distancing, jaga daya tahan tubuh kita sendiri, pastikan cukup hidrasi, minum air, istirahat harus cukup, kemudian makan juga yang bergizi. Saya rasa itu hal-hal penting yang kita bisa kontrol dan itu penting sekali dilakukan. Nah, mungkin Bu Nuning secara pakar matematika bisa menjelaskan secara statistik modeling. Kebetulan baru kemarin, hari Senin, saya mendapatkan sebuah data grafik statistik dari sebuah jurnal di Italia yang menunjukkan bahwa semakin dini dilakukan intervensi dalam bentuk social distancing, itu ternyata hasilnya cukup signifikan. Gitu. Jadi bisa meredam pertumbuhan kasus-kasus yang baru. Jadi kan social distancing itu langkah secara ilmu epidemiologi untuk meredam transmisi virus kan. Nah, saya rasa itu yang mesti kita pahami dan kita terapkan. Baik, dokter, apakah memang social distancing ini ketika Anda katakan bahwa cukup signifikan, kita lihat bahwa sampelnya warga Jakarta begitu, di mana kota ini cukup banyak warganya, khususnya dari luar Jakarta masuk. Apakah memang hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bisa cukup efektif?
Saya rasa kita semuanya, saya rasa dari pemerintah sampai ke tenaga medis maupun masyarakat, kita semua belajarlah. Saya bilang ke teman-teman, ini pembelajaran yang baik walaupun dengan cara yang cukup keras. This is a very hard lesson. Tapi bagus sekali dalam konteks kalau pikir dari sudut pandang positif, kita jadi sekarang lebih hidup, lebih bersih, lebih sehat. Bagaimana masyarakat Jakarta bisa mengatasinya? Saya rasa kita semua sudah semakin paham, semakin belajar setiap hari. Pemerintah dan juga beberapa instansi juga sudah mulai menganjurkan untuk work from home contohnya. Hari ini saya juga working from home. Dan itu bisa benar-benar mencegah atau mengurangi level transmisi. Dan memang kan itu tujuannya. Karena kalau tidak dicegah, tadi Anda sempat menyebutkan juga soal asimptomatik. Itu yang cukup menakutkan sebetulnya. Jadi seseorang yang sudah menjadi carrier, bawa virusnya, tapi dia tidak tahu itu, which is memang gejalanya nggak muncul, atau faktor risikonya terlewatkan, atau bisa jadi terlambat untuk mendeteksi, maka dia bisa membawa itu ke orang yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan juga, which is saya setuju sebagai seorang dokter bahwa sebenarnya yang paling ditakutkan kan kalau sampai itu menulari orang-orang yang memang high risikonya tinggi. Gitu. Jadi saya rasa harusnya masyarakat Jakarta siap, dan bersyukur sekali media seperti kalian bisa turut serta untuk menyuarakan hal-hal yang positif ini, supaya masyarakat juga siap. Saya selalu bilang bahwa if we don't do this now, then kapan? Kalau bukan kita yang mulai kerjakan, lalu siapa? Kita punya tanggung jawab itulah buat bangsa ini. Baik, Dokter Adiatma, artinya jika memang hal itu bisa dilakukan akan menekan jumlah penderita corona, khususnya jika diprediksi memang akan terjadi puncaknya 1 bulan ke depan, begitu ya? Ya, mungkin Bu Nuning nanti akan bisa menjelaskan lebih detail soal statistik. Tapi saya belajar baca banyak sekali referensi dari luar. Saya rasa itu pembelajarannya juga baik ya, belajar dari Korea, belajar dari Italia, belajar dari kasus-kasus yang ada di negara lain. Kalau memang tidak dilakukan hal tersebut, grafiknya akan eksponensial, dan itu bukan hal yang kita mau. Baik. Ibu Nuning, seperti apa Ibu Nuning bahwa memang social habit, kemudian perilaku dari masyarakat yang khususnya menjaga kesehatan ini bisa mencegah atau menekan yang diprediksi tadi bahwa 1 bulan ke depan akan menjadi puncak penyebaran virus corona, Bu? Kalau dari model awal itu sebenarnya kita tidak memasukkan faktor-faktor itu. Jadi di model awal itu kita hanya melihat kaitan antara akumulasi kasus terhadap waktu, kemudian melihat pertambahan di titik 96. Jadi sebenarnya kita sedang mengembangkan model juga bagaimana kalau kita memasukkan unsur-unsur dengan pencegahan dilakukan separuh misalkan atau total begitu. Jadi kira-kira seperti apa situasinya itu tentu saja akan bergeser. Jadi ini metode pembelajaran dari sisi pemodelan matematik bahwa kita belajar suatu fenomena mensimulasikan dengan kondisi asumsi tertentu itu kira-kira kasusnya terjadi seperti apa. Jadi kalau banyak dibilang bahwa ini model sangat terlalu optimis gitu, tapi bisa juga nanti akan keluar model yang sangat pesimis gitu. Jadi inginnya bahwa kita itu bisa mensimulasikan skenario-skenario dari yang paling tidak optimis sampai yang paling optimis. Itu bisa muncul karena apa gitu? Apakah pengendaliannya hanya diberlakukan separuh, kemudian sama sekali tidak ditaati dan seterusnya begitu. Jadi kalau dari sisi pemodelan kami akan berusaha untuk update, kemudian tentu saja harapan saya ke depan ini bisa menjadi tempat untuk belajar gitu ya. Jadi kita bisa bersama-sama mempelajari suatu fenomena bisa melalui pemodelan matematik salah satunya. Kalau untuk sistem social distancing yang memang sudah diterapkan khususnya di DKI Jakarta, Bu, apa sudah menjadi bahan kajian, Bu? Sedang. Jadi kalau model susceptible infected itu
yang jadi parameter penting itu adalah kontak rate. Jadi peluang kontak yang dilakukan oleh satu orang yang terinfeksi dan bertemu dengan sebesar apa orang sehat yang mungkin sakit begitu. Jadi otomatis di sini kalau kontaknya sangat dibatasi, maka peluangnya akan mengecil. Kalau peluangnya mengecil, ada harapan laju infeksinya akan turun begitu. Tapi kalau peluang kontaknya semakin besar, kenapa berbahaya kalau ada di kerumunan misalkan? Karena akan memperbesar laju kontak begitu. Otomatis dengan besarnya laju kontak dikhawatirkan laju perubahan infeksinya akan naik begitu. Jadi secara matematis hal itu sebenarnya agak trivial dari melihat parameter kontak begitu. Begitu parameter kontak dibatasi, maka itu akan menurunkan. Dan yang penting itu yang harus membatasi sebenarnya lebih diutamakan yang terinfeksi. Oleh sebab itu asimptomatik itu berbahayanya di sana gitu. Karena sebenarnya dia menularkan tapi tidak merasa begitu. Jadi itu yang jadi pinpoint di sana. Artinya hingga saat ini memang jika memang ada asimptomatik ini sulit sekali dideteksi begitu Bu ya, atau sulit diukur begitu Bu ya? Ya, ukurannya belum ada, saya tidak tahu, mungkin ada beberapa model yang menunjukkan kalau diketahui kasusnya berapa, dikalikan dengan suatu angka, itulah kasus sebenarnya gitu. Bisa-bisa aja dari sisi pemodelan matematik, tapi harus dibaca utuh begitu. Jadi premisnya seperti apa, akibatnya apa gitu. Kalau kita di matematik, kita perlu melihat jikanya apa, maka akan membawa konsekuensi seperti apa. Baik, Begitu. saya ke Dr. Adiatma. Jika kita bandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara lain yang mengalami pandemi corona juga, seperti apa pencegahan memang yang paling efektif untuk diterapkan di saat ini, khususnya di Indonesia, Dokter? Saya rasa social distancing itu salah satu yang paling efektif. Dan kita lihat tren banyak sekali baca statistik di negara-negara yang lain. Mereka rata-rata menghitung itu starting dari pasien ke 100, lalu ditarik datanya. Kalau tidak salah di Italia itu dari hari ke 0 itu dihitung dari 100 pasien, sampai hari ke-14 kalau tidak salah itu growth-nya eksponensial, langsung tiba-tiba 9.000. Itu dianggap oleh banyak ilmuwan sebagai langkah yang agak terlambat. Nah, kami bersyukur sebetulnya teman-teman expert seperti Bu Nuning buat macam modeling. Kalau intervensi dilakukan dengan benar dan baik, misalkan dalam modelingnya teman-teman matematika akan melihat growth-nya X kali, sekian kali lipat. Itu tanpa intervensi. Tapi dengan intervensi yang berjalan, salah satu contohnya adalah social distancing, kita jaga sendiri personal hygiene, kita bikin daya tahan tubuh kita cukup kuat, harusnya grafik aktualnya nanti akan di bawah itu. Nah, kalau melihat beberapa negara seperti Iran, Italia, lalu Amerika, dan bahkan South Korea, Korea Selatan di awal-awal, itu semua memiliki pattern yang sama dalam grafik naiknya tuh patternnya mirip. Maafkan saya Bu Nuning kalau saya salah, karena saya bukan ahli statistik matematika, tapi the way saya bacanya kurang lebih mirip patternnya. South Korea, ketika mereka secara proaktif melakukan langkah intervensi, itu growth-nya akan mulai melandai secara statistik. Nah, jadi bagus sekali kalau kita punya modeling yang sifatnya, anggap saja kalau kita bandingkan A dan B, modeling A tanpa intervensi apapun, maka akan dibuat modeling, growth-nya akan sekian. Tapi ketika angka aktualnya ternyata tidak sampai angka segitu, bukan berarti modelingnya salah. Tapi mungkin justru kita semua harus bersyukur bahwa ada langkah-langkah positif yang menyebabkan growth daripada kasus itu tidak setinggi itu. Dan itu exactly yang kita mau. Karena kalau grafik pertumbuhannya terlalu tinggi, itu akan sampai pada satu titik di mana kapasitas fasilitas kesehatan itu akan overburden. Itu paling bahaya. Dan kita semua tidak mau itu terjadi. Dan sekali lagi saya akan selalu mengulang-ulang apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, kita masih lakukan itu. Social distancing, personal hygiene.
Baik, Dokter Adiatma, jika kita berkaca pada kasus yang terjadi saat ini, mungkinkah kapasitas rumah sakit sebulan ke depan pada puncak penyebaran virus corona ini masih sanggup untuk menampung pasien-pasien corona? Let me put it on the other way ya. Kalau kita tidak melakukan intervensi sedini mungkin, bisa jadi akan terjadi overburden. Ya. Nah, tapi kan kita tidak mau tunggu sampai itu terjadi. Jadi bersyukur sekali kita semua masyarakat semakin hari semakin teredukasi. And saya rasa kita nggak bisa lah nunggu pemerintah. Dalam konteks jangan semua dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut ambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jadi social distancing, contohnya misalkan salah satu personal hygiene dijaga dengan baik. Itu akan sama-sama membantu. Jadi tidak boleh masyarakat berpangku tangan, nah itu tugasnya pemerintah aja yang ngurusin. Nggak bisa seperti itu juga kan. Baik. Ke Ibu Nuning, terakhir bagaimana Bu, memang jika diprediksi bahwa 1 bulan ke depan menjadi puncak penyebaran virus corona, apa yang harus dilakukan Bu bagi masyarakat? Sebenarnya saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan suggestion. Jadi Dokter Adi tadi mungkin lebih tepat begitu. Jadi kalau kami message-nya adalah memberikan argumentasi yang baik dari sisi modeling mathematical modeling bahwa dengan bahasa simbol pun hal ini perlu dilakukan begitu. Jadi itu message-nya. Jadi kita ingin berkontribusi bahwa hal ini bukan lagi hanya slogan begitu. Kalau kita lakukan perhitungan pemodelan dengan baik, bagaimanapun juga strategi pencegahan yang sudah ada dalam SOP pandemi yang sudah diberikan oleh pihak kesehatan dan juga instansi terkait, itu masyarakat tidak bisa abai lagi begitu. Jadi disiplin, kemudian tetap waspada, tapi tidak perlu paranoid begitu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Nuning, kita sudah tanggap semua terkait message yang Ibu sampaikan. Terima kasih juga Dokter Adiatma sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Ibu dan Bapak.